Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 11 Desember 2025 dengan judul Memberikan Pemberian yang Baik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mari kita ikuti penjelasannya. Anak-anak kami senang menerima hadiah yang semuanya dibungkus dengan kertas cantik dan pita. Puncak dari ulang tahun mereka adalah membuka bungkus kado mereka. Setiap tahun mereka dengan cermat mengamati hadiah di bawah pohon Natal untuk mencari tahu yang mana untuk mereka, dan mereka sangat menantikan untuk membukanya. Namun baru-baru ini saya memikirkan tentang jenis hadiah lain. Saya memberikan hadiah ini kepada anak-anak saya setiap hari. Tetapi mereka tidak terlalu mencari-cari itu. Mereka juga tidak terlalu menghargainya. Salah satu hadiahnya adalah makan siang sehat yang saya coba bungkus setiap hari. Yang lainnya adalah sepulang sekolah saya membawa mereka keluar untuk mencari udara segar dan sinar matahari untuk berolahraga. Lainnya, kami mengajari mereka bahwa tidak baik makan di antara waktu makan. Mereka harus menunggu sampai jam makan untuk makanan mereka. Dan ketika jam tidur mereka diingatkan kembali untuk pergi tidur agar mereka bisa tidur nyenyak. Tetapi saat mereka membuka makan siangnya di sekolah dan mengeluarkan sandwich dengan patty, vegetarian rendah lemak, roti gandum utuh dengan sedikit seledah terselip di antara irisan beberapa batang wortel, pir, dan kue oatmeal buatan sendiri. Tidak peduli betapa lezatnya itu, mereka melihat sekeliling dengan iri pada yang lain. Mereka sangat ingin melihat roti putih dan keju, keripik, dan beberapa makanan manis lainnya. Mereka tidak menghargai makanan siang yang diberikan kepada mereka. Ketika semua teman mereka membicarakan program televisi yang dilewatkan oleh anak-anak saya karena mereka bermain di luar, mereka tidak menghargai olahraga, udara segar, dan sinar matahari yang diberikan kepada mereka. Tetapi saya tahu bahwa saya memberi mereka pemberian yang baik. Hadiah berupa tubuh yang kuat dan sehat, pengendalian diri, selera terhadap makanan yang menyehatkan. Berkat karena tidak memiliki kebiasaan makan sepanjang hari dan berat badan berlebih. Hadiah otot-otot yang berkembang dan sistem kardiovaskular yang kuat, serta risiko penyakit generatif yang lebih rendah
seperti kanker, darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Meskipun anak-anak saya tidak selalu menghargai hadiah yang diberikan, saya tahu suatu hari nanti hal itu akan dihargai. Bukankah kita juga demikian sedikit seperti anak kecil yang tidak menyukuri pemberian Tuhan berupa petunjuk-petunjuk yang menyehatkan? Namun kelak kita akan menyusuri pemberian yang Tuhan berikan kepada kita dalam menyediakan kita petunjuk dan nasihat yang akan menjaga kesehatan kita. Tuhan, bantu saya untuk menghargai pemberian yang Engkau berikan kepada saya dalam panduan kesehatan-Mu dan kuasa kemauan untuk melakukannya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.